ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Adam, ya Adam, akhrij min dzurriyyatik ba'ats ilan nar. Disuruh memantau keturunan Nabi Adam yang diseleksi, ini masuk surga, ini masuk neraka. Nabi Adam nanya dalam hadis, Rasulullah menceritakan demikian. Nabi Adam nanya, ya Rabb, berapa yang masuk surga, berapa yang masuk neraka? Maka Allah Ta'ala firmankan, min kulli alaf tis'umiyah wa tis'in ila nar wahidah ila jannah. Dari setiap 1000 orang, 999 ke neraka, 1 masuk surga. Nah, mau mayoritas? Mayoritas di neraka. Minoritas di dalam surganya Allah Ta'ala. Sahabat Rasulullah dengar begitu ngejerit, ya Rasulullah, terus di mana tempat kita kalau udah begini? Maka Nabi bilang kepada umatnya, jangan bersedih antum, umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau mau dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang terdahulu, itu bagaikan seekor banteng berbulu hitam. Nah, kalian umat Nabi Muhammad selembar bulu yang berwarna putih di tubuh seekor banteng yang berwarna hitam. Nah, bulu banteng yang berwarna hitam, bulunya ada berapa lembar? Nah gitu cuma selembar. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya jangan kecil hati dengan kita minoritas atau yang sedikit adalah yang sedikit di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi yang agung di mata Allah, bukan yang agung di mata manusia. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu, manusia berkata, memprovokasi mereka. Qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia telah berkumpul, dunia berkumpul ingin menyerbu kalian. Takut kepada mereka. Tiap hari kita dibikin takut. Takut penyerbuan, kadang penyerbuan yang agak jelas. Wah, kebanyakan hal-hal yang nakutin kita bohong. Sumbernya disebut nanti sama Allah Ta'ala, sumbernya dari mana. Itu semuanya itu orang yang mau nakuti kita. Tiap hari kita dibikin takut. Awas dari hal ini, awas dari hal itu. Tapi dari ketakutan itu nggak ada yang bikin kita takut kepada Allah Ta'ala. Awas jangan telat subuh, nggak ada yang nakutin kita tentang hal itu. Awas jangan buka-bukaan aurat, nggak ada yang nakutin kita. Awas jangan salaman yang bukan muhrim, nggak ada. Dia bilang awas begitu dari pejabat ini, dari pemimpin ini, dari ekonomi ini, dari kekuatan asing ini, dari militer ini. Taib begitu. Semuanya kita disuruh takut sama semut, sama neraka. Nggak dibikin takut. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha tahu, pencipta alam semesta, nakutin kita dari neraka. Tapi manusia entah akalnya di mana, nakut-nakutin kita dari sesama manusia. Fakhshawhum, takutlah kepada manusia, takutlah kepada dunia. Begitu. Tapi orang yang beriman, yang bersama Nabi Muhammad, apa respon mereka? Kemakan, terprovokasi, terpancing, ikut-ikutan, takut. Begitu. Lah. Mereka ketika dibilang fakhshawhum, apa respon mereka? Responnya pertama bukan dengan mulut, bukan dengan teori, bukan dengan argumentasi. Tapi respon mereka ditakut-takutin, fazadahum imana. Respon pertama. Bertambah iman. Bertambah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bertambah sabat, teguh menjalankan syariat, istiqamah. Jaga mulut, jangan keluar yang nggak pantas. Jaga mata, jangan ngelihat yang nggak pantas. Jaga telinga, jangan dengar yang nggak pantas. Jaga tangan, jaga kaki, jaga anggota tubuh, jangan melakukan hal yang nggak pantas. Fazadahum imana. Pertama, responnya adalah pertambahan iman. Dan yang kedua, respon mereka adalah baru ucapan. Dan ucapannya bukan mengcounter ancaman dengan gertakan, tidak. Tapi mereka merespon ancaman tersebut dengan zikir. Lalu apa responnya? Merespon gertakan-gertakan tersebut nggak dibalas dengan gertakan. Responnya dengan zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu responnya Nabi Muhammad. Itu responnya para sahabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah sebaik-baiknya wakil. Kami wakilkan Allah untuk menghandle segala urusan kami. Kami serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikiranya kekuatan milik manusia, dikiranya roda kepemimpinan kerajaan di tangan manusia. Tabarakalladzi biyadihil mulk.
Kerajaan di genggaman Allah, bukan di genggaman fulan atau fulan. Yang sebentar lagi tangannya bakal busuk dimakan cacing di dalam tanah. Di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dulu kerajaan di genggaman Allah. Hari ini juga kerajaan di genggaman Allah. Besok kerajaan di genggaman Allah. Di genggaman Allah. Di masanya Firaun, kerajaan di genggaman Allah. Di zamannya Namrud, kerajaan di genggaman Allah. Dan sekarang juga kerajaan masih di genggaman Allah. Besok juga demikian. Hakada biyadihil mulk. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil al-qahhar. Alladzi qahara al-ibada 'ala al-maut. Kemudian juga respon mereka zadahum imana. Qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu respon mereka. Cuma dua itu aja. Kemudian apa yang mereka raih dari respon yang penuh dengan sifat tawakal tersebut? Yang mereka raih adalah fanggalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka pulang, mereka balik dari teror tersebut, dari ancaman tersebut, dari gangguan yang ditujukan kepada mereka. Tapi respon mereka adalah bertambah iman, bertambah tawakal, bertambah ridha, bukan bertambah tamak, bukan bertambah rakus akan dunia, bukan bertambah serakah akan hal duniawi atau tahta, bukan bertambah maksiat, bukan bertambah dengki. Tambah dengki bukan tambah iman. Itu defisit iman. Mendengki kepada sesama manusia, ada defisit iman, bukan tambah iman. Lakukan tindakan yang menambah iman. Mencaci, ngurangin iman, bukan nambahin iman. Memprovokasi, ngurangin iman, bukan nambahin iman. Lakukan hal yang bikin iman kita bertambah. Fazadhum imana, qalu hasbunallahu ni'mal wakil. Respon hati dan respon ucapan. Apabila dua respon ini yang diajarkan oleh Allah dijalankan, maka kita akan balik, akan pulang bi ni'matin minallah, membawa nikmat. Wa fadlin, anugerah dari Allah Ta'ala. Keburukan yang katanya digertak kita dengan keburukan tersebut, ancaman tersebut, lam yamsashum su'. Tidak ada keburukan yang menyentuh kita. Keburukan tidak akan menyentuh kita.